Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa untuk membahas yakni kandungan surah At-Tin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali ceramah kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukazzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tin terdiri atas 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan 4 sumpah yang luar biasa. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Apa maknanya? Allah bersumpah atas ciptaan-ciptaannya untuk menunjukkan pentingnya pesan dalam surah ini. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang pertama, tin dan zaitun melambangkan keberkahan dan kesucian serta menjadi simbol tempat tinggal para nabi, khususnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang menunjukkan keagungan wahyu ilahi. Dan yang ketiga, negeri yang aman, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pusat dakwah Islam. Setelah sumpah ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan keistimewaan manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, baik secara fisik, akal, maupun hati. Namun Allah juga memberikan peringatan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini adalah ancaman bagi manusia
yang tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah dengan cara kebaikan. Mereka yang lalai terhadap tugasnya sebagai hamba Allah akan terjatuh ke dalam kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berjanji bagi orang yang beramal soleh, Allah akan berikan balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga memberikan peringatan bagi mereka yang lalai sebagai tugasnya hamba Allah akan terjatuh ke dalam kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan dan amal soleh adalah kunci untuk meraih kemuliaan dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana wujud keimanan itu ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang seharusnya dan selayaknya untuk kita sembah. Wujud dan implementasi dari keimanan itu ialah amal soleh kita. Dengan adanya keimanan dalam diri kita, maka sebagai seorang muslim yang taat, maka dengan keimanan itu akan mengantarkan kita kepada amal soleh yang akan kita kerjakan. Amal soleh adalah kunci untuk meraih kemuliaan dan keberkahan hidup. Agar keberkahan itu lebih terjaga, agar keberkahan itu lebih didapatkan dalam kehidupan di dunia, maka amal soleh adalah penawar sekaligus gula yang akan mengantarkan kepada kenikmatan dalam beribadah, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin, ini adalah tugas kita untuk mengajarkan bahwa pentingnya menjaga keimanan kepada saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dan pesan yang terkandung di dalam surah At-Tin ini ialah yang pertama, mensyukuri penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri apa yang telah diberikan. Sebagai manusia, Allah beri akal, Allah beri pengetahuan, Allah beri struktur tubuh yang sempurna. Dari kebanyakan makhluk lainnya, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Ini adalah hal yang sangat patut untuk kita syukuri. Kaum muslimin, kita diberi mata, maka pergunakanlah mata itu untuk melihat kebaikan-kebaikan. Kita punya telinga, maka pergunakanlah telinga itu untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kita punya kaki, maka langkahkanlah kaki itu kepada tempat kebaikan-kebaikan. Kita punya tangan, maka pergunakanlah tangan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Kita punya mulut, maka jagalah mulut itu untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita punya ilmu pengetahuan, maka gunakanlah ilmu itu untuk hal yang bermanfaat. Ini adalah salah satu bentuk mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang pertama dari surah At-Tin ini.